Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar kembali. Tapi sebelum belajar jangan lupa untuk baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan yang akan dibahas adalah menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah anak-anak, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S sebagai subjek, V sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat itu adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek, dan keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, dan di Jakarta itu adalah sebagai keterangan. Coba tentukan S, P, O, dan K dari kalimat efektif berikut. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Nah, sekarang silahkan tentukan SPO-nya. Oke, kalau sudah kalian tentukan, mari kita jawab sama-sama. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat sebagai subjek dan rakyat melancarkan sebagai predikat, serangan sebagai objek, ke markas sekutu itu sebagai keterangan. Di sini sebagai keterangan tempat ya. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Nah, judul teks di tengah, kemudian informasi 1, informasi 2, informasi 3, dan informasi 4. Terserah kalian mau seperti apa, itu hanyalah contoh. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Nah, ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang telah kalian buat. Selanjutnya adalah menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kalian temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Nah, itu dia anak-anak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Semoga kalian paham. Terima kasih atas pengertian dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.